Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dila Puspitasari dari kelas A Ekonomi Syariah dengan NIM 2021 0501 0104. Baik, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang soal yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja soal yang pertama. Dalam penghimpunan dana, Bank Syariah memiliki 3 instrumen, yaitu deposito, giro, dan tabungan. Adapun akad yang digunakan dalam penghimpunan dana Bank Syariah adalah akad wadiah dan mudharabah. Jelaskan pengertian dan jenis dari kedua akad tersebut, kemudian tentukan jenis akad yang sering digunakan dalam penghimpunan dana Bank Syariah. Yang pertama, wadiah. Wadiah adalah penitipan dana ataupun barang. Wadiah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu wadiah yad al-amanah dan wadiah yad al-damanah. Wadiah yad al-amanah adalah merupakan titipan murni atau barang titipan tidak dapat digunakan atau diambil manfaatnya oleh penitip. Nah, sedangkan wadiah yad al-damanah merupakan barang titipan yang dapat diambil manfaatnya atau diambil kegunaannya oleh si penerima barang titipan tersebut. Yang kedua itu mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian atas perkongsian di mana pihak pertama atau sohibul mal menyiapkan dana dan pihak kedua atau mudharib bertanggung jawab atas pengelola dana tersebut. Mudharabah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu mudharabah mutlaqah atau investasi tidak terikat dan mudharabah muqayyadah atau investasi terikat. Mudharabah mutlaqah adalah yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Contohnya, dalam perusahaan perbankan diaplikasikan dalam tabungan deposito. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu investasi terikat, di mana pemilik dana atau sohibul mal membatasi atau memberi syarat kepada mudharib dalam mengelola dana, seperti misalnya hanya untuk melakukan mudharabah di bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat yang ditentukan. Selanjutnya, akad yang sering digunakan dalam penghimpunan dana dalam Bank Syariah adalah akad mudharabah, yaitu perkongsian atau bagi hasil. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu dalam penyaluran dana, Bank Syariah menggunakan beberapa instrumen pembiayaan. Sebutkan dan jelaskan definisi beserta bagian transaksinya. Nah, yang pertama, jual beli murabahah, bai salam, dan ihtisan. Murabahah merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan atau margin tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan. Pembayarannya bisa tunai maupun ditangguh dan cicil. Contoh alur bagan transaksinya bisa dilihat di gambar atas. Selanjutnya, salam. Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari. Dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelum adanya perjanjian. Contoh alur bagan transaksinya bisa dilihat di gambar. Yang selanjutnya, ihtisan. Ihtisan merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam. Perbedaannya dalam ihtisan, pembayaran dapat di muka, cicil sampai selesai, atau di belakang, serta ihtisan bisa diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur. Contoh alur bagan transaksinya bisa dilihat di gambar atas. Yang kedua, bekerja sama yang terdiri dari mudharabah dan musyarakah.
Mudharabah merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana atau modal, bisa disebut sohibul mal atau robbul mal, menyediakan modal 100% kepada perusahaan sebagai pengelola. Pengelola atau perusahaan biasa disebut dengan mudharib. Untuk melakukan aktivitas produksi dengan syarat bahwa ketentuan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Contoh alur bagan transaksinya bisa dilihat di gambar atas. Selanjutnya musyarakah. Musyarakah merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana atau modal turut serta membiayai investasi usaha pihak lain. Pembiayaan tambahan diberikan kepada mitra usaha atau individu atau kelompok yang telah memiliki sebagian pembiayaan untuk investasi. Contoh alur bagan transaksinya bisa dilihat di gambar atas. Selanjutnya yang ketiga, sewa menyewa yang terdiri dari ijaroh dan ijaroh muktahiyah bitamlik. Ijaroh atau sewa adalah bentuk pembiayaan. Ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut. Selanjutnya, ijarah mutahiyah bitamlik atau sewa beli. Dalam fatwa DSN nomor 7 garing DSN MUI garing 3 garing 2002 dijelaskan ketentuan tentang ijarah mutahiyah bitamlik bahwa pihak yang melakukan ijarah mutahiyah bitamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Setelah selesai akad ijarah, penyewa biasanya diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai. Contoh alur bagan transaksinya bisa dilihat di gambar atas. Bahasan yang ketiga yaitu fungsi bank. Selain untuk menghimpunan dana dan menyalurkan dana, terdapat fungsi lain yaitu fungsi jasa dan layanan dengan akad, wakalah, hawalah, sarf, qard, kafalah, dan ran. Yang pertama, akad wakalah. Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak di mana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam aplikasinya pada perbankan syariah, wakalah biasanya diterapkan untuk menerbitkan letter of credit atau LC atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank luar negeri atau LC negeri. Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain. Yang kedua, hawalah. Hawalah adalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berhutang atau muhil, dan pihak yang memberi hutang atau humal, dan pihak yang memberi pindahan atau muhal alaih. Yang ketiga, sarf. Sarf adalah transaksi pertukaran antara uang dengan uang. Pengertian pertukaran uang yang dimaksud di sini yaitu pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya. Yang keempat, qard. Qard adalah pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Aplikasinya dalam dunia perbankan syariah dapat berupa al-qard al-hasan sebagai bentuk sumbangsi kepada dunia usaha kecil, di mana Indonesia sendiri dana untuk skim ini berasal dari dana badan amil zakat, infak, dan sedekah atau basis. Yang kelima, kafalah. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, kafalah adalah menjadikan seseorang atau peminjam ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan atau pembayaran hutang.
Aplikasinya dalam dunia perbankan adalah penerbitan garansi bank. Yang terakhir, RAN. RAN menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Dengan kata lain, RAN adalah akad penggadaian barang dari satu pihak kepada pihak lain dengan utang sebagai gantinya. Dalam teknisi perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai tambahan pada pembiayaan yang beresiko dan memerlukan jaminan tambahan. Aplikasinya dapat berupa lembaga gadai dan pada bank diterapkan sebagai kolateral atau sebuah pembiayaan atau pinjaman. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.